Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi semua di rumah, ketemu lagi dengan kami di sini di podcast One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator di Sumatera Selatan, Bapak Jonathan Saputra. Selamat datang Pak Jonathan. Selamat siang Mbak. Hari ini kita mau bahas inovasi Palembang Digital ya. Ya, betul. Mungkin kita perlu penjelasan nih, apa yang dimaksud dengan Palembang Digital. Silakan Pak Jonathan. Oke, terima kasih sebelumnya udah diundang di podcast ini. Sebenarnya Palembang Digital punya latar belakang yang cukup unik ya. Jadi kita sebetulnya saya punya base di sebenarnya ekosistem coworking space. Artinya coworking space itu berkaitan dengan dunia digital lah. Jadi kita berjalan kurang lebih 1 tahun untuk membuat sebuah komunitas di mana tempat berkumpulnya para talenta digital gitu. Berjalan waktu kita dapat data dari kompetitif Digital Index ya, dari S-Venture. S-Venture itu merupakan sebuah perusahaan yang berinvestasi di Tokopedia, berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar lah yang ada di nasional, yang menyatakan bahwa Sumatera Selatan itu berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi, terus peringkat 5 dari di Pulau Sumatera. Ya Mbak, yang seperti kita ketahui sebenarnya Sumsel itu terkadang nggak pernah sampai peringkat 5 ya kalau kita ngomong, karena kota kita kota besar. Kadang kita minimal di antara Sumatera Utara, Medan baru kita gitu. Nah, kita terkejut juga melihat bahwa ternyata Digital Talent Competitive Index, artinya informasi tentang pengetahuan tentang dunia digital kita terlalu tertinggal. Karena base masalah tersebut, saya bersama beberapa teman-teman, kita punya 22 pengurus inti, berlatar belakang yang unik-unik. Ada yang machine learning di Gojek Singapura, ada yang di Talabat Dubai, dan teman-teman lain, mereka semua lokal Palembang, membentuklah yang namanya Palembang Digital. Palembang Digital ini sebuah komunitas sebenarnya. Komunitas di mana mempertemukan para teman-teman pelaku digital yang ada di Sumsel maupun pelaku digital orang Palembang yang sudah go nasional maupun internasional. Nah, mereka berkumpul di dalam satu komunitas ini, dalam satu ekosistem ini yang bertujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan informasi literasi tentang dunia digital. Apa saja di dalamnya yang kita selalu berikan? Pertama adalah edukasi tentang bagaimana anak-anak yang ada di lokal Sumatera Selatan ini mendapatkan informatif tentang dunia digital industri yang lebih luas. Artinya contohnya, seperti apa sih teknologi-teknologi yang di luaran ini yang sudah berlangsung? Gojek dengan begitu banyaknya user, seperti apa sih teknologi yang bisa mengakomodir? Nah, banyaknya informasi-informasi itu dimasukkan ke dalam Palembang Digital. Nanti teman-teman yang sudah go nasional atau internasional yang punya pengalaman banyak, mereka akan share di situ, berbagi bagaimana mereka bekerja di industri ini kepada teman-teman anak-anak yang ada di Sumatera Selatan yang baru mau belajar, ataupun justru mereka sudah belajar lama tapi masih kurang gitu. Nah, jadi kita pertemukan di dalam Palembang Digital ini. Selain itu juga kita mengumpulkan database lah. Artinya kalau kita tanya di Sumatera Selatan berapa banyak sih ada startup ya, kita ngomong startup teknologi atau produk teknologi, artinya contohnya berapa banyak sih Grab atau Gojek yang ada benar-benar karya orang Palembang gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, di Palembang Digital kita mengakomodir itu. Jadi di websitenya kita, inovasi kita palembangdigital.org itu teman-teman bisa lihat di sana ada kolom startup. Itu semua startup asli Palembang. Kurang lebih ada 20 sampai 30 produk-produk digital yang mereka buat. Ada yang IoT untuk bangun sayur secara otomatis. Ada yang benar-benar misalnya contohnya aplikasi untuk transportir dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, terus kita mengembangkan juga yang namanya digital talent database. Artinya kalau kita berjalan, misalnya Mbaknya berjalan, kita pengen tahu di mana sih talent-talent, misalnya contoh aja orang yang bisa jago desain di mana sih di Palembang, jago IT di mana sih di Palembang. Nah, kita kumpulkan portofolio mereka, skill-skill mereka di dalam palembangdigital.org ini agar seluruh masyarakat siapapun yang melihat pengen tahu itu tinggal langsung masuk ke dalam websitenya kita. Oh, berarti ini memang Palembang Digital ini punya website ya? Punya website, yang betul. bisa diakses oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Oh, itu sejak kapan dibentuknya? Nah, kita itu baru, jadi kita bentuk itu tanggal 21 April 2020 baru. Growth membernya waktu kita mulai itu sekitar 200 dulu. Sekarang udah menyentuh angka 1000. Semuanya itu member asli Sumatera Selatan. Saya nggak bilang orang Palembang, Sumatera Selatan. Di dalamnya beragam macam latar belakang. Ada yang menjadi engineer-nya di Disney Hotstar, kalau teman-teman tahu di aplikasi dari UK itu ada lagi hot gitu ya. Ada
industri, ada engineer-nya di situ orang Palembang ternyata, terus ada machine learning di Gojek Singapura, terus ada yang kerja di Dubai juga Talabat seperti GrabFood-nya di Indonesia, ada yang di RCTI Plus, ya, banyak banget lah beragam, ada yang mahasiswa yang baru dan lain sebagainya, mereka berkumpul di situ. Jadi nggak menentu bahwa yang akan menjadi member dari Palembang Digital ini adalah yang sudah berpengalaman atau sudah mempunyai bisnis tertentu di bidang digital, atau mahasiswa yang fresh graduate. Betul. Atau masih mahasiswa gitu. Betul, jadi kita nggak menutup membernya itu siapa gitu ya. Yang penting pertama dia punya visi untuk belajar, kedua dia punya visi untuk berbagi. Jadi belajar artinya dia masuk ke dalam community itu dia mau belajar, tapi kalau dia sudah punya pengalaman, visinya dia berbagi, intinya di situ. Manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan adanya tim digital Palembang ini apa nih? Jadi segini, kita bikin ini sebenarnya bikin kolamnya Mbak ya. Jadi kalau kita ngomong inovasi kan kita butuh talentnya gitu. Apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya mengumpulkan talent-talent inovasi-inovasi SDM-SDM yang hebat di dalam satu kolam ini biar mereka bisa berinovasi untuk masyarakat. Dampak. Nah, yang ditanyakan apa dampaknya? Banyak banget yang kayak kita ngomong startup-startup yang asli Palembang itu, yang itu bisa dipakai oleh seluruh masyarakat. Contoh kita paling simpel kayak misalnya kita ada startup namanya Qualitiva. Itu orang Palembang asli. Itu LMS seperti aplikasi untuk belajar online. Sekarang pandemik banyak banget user yang pakai aplikasi itu. Nah kalau kita lihat itu orang-orangnya orang Palembang, karya orang Palembang bisa dimanfaatin oleh masyarakat luas. Ada lagi misalnya kemarin yang baru rilis itu Say Hi. Say Hi itu seperti IoT untuk mereka menanam hidroponik, tapi mereka pakai alat. Nah itu mereka produksi, nah nanti sayur-sayur bisa dijual dengan harga murah. Jadi kita lebih kepada menciptakan talent ini, menciptakan sesuatu. Nah wadahnya itu dari kita, dari masyarakat yang sudah, dari talent-talent yang sudah bagus ini, tinggal mereka yang bereffort ke masyarakat. Sudah itu. Pernah di list belum dari 1.000 member, dari 200 member tadi sampai 1.000 member itu udah berapa member yang menghasilkan sesuatu hal gitu kan? Kayak yang Say Hi, lain-lain tadi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya di Palembang ya, karena kan digital ini bisa diakses dari di seluruh dunia ya gitu. Nah itu kira-kira udah ada belum listnya, kira-kira berapa nih dari 1.000 itu yang udah produknya jelas digunakan saat ini gitu. Kalau dari data kita hampir 75% itu mahasiswa. Mahasiswa itu rata-rata mereka baru masuk kuliah di bidang komputer, jadi mereka baru buat portofolio yang seperti tugas-tugasnya mereka. Tapi 25% teman-teman yang pelaku startup, pelaku IT itu yang kita dapat list itu kurang lebih 35 produk. Nah, teman yang bisa dilihat di palembangdigital.org yang kita ajukan di dalam proses inovasi. Nah, di sana banyak produk-produk yang bisa diakses langsung ke masing-masing produk itu, Mbak. Jadi yang dari data kita dari 1.000 berarti kurang lebih 25%-nya 250 menciptakan 30 produk. Itu yang belum terdata Mbak ya. Masih ada juga yang mungkin mereka nggak mau diekspos gitu, belum terdata di database kita. Jadi kita udah bisa lihat nih kira-kira apa saja produknya yang udah bisa digunakan oleh masyarakat di palembangdigital.org gitu ya, .org ya masih saat ini. Ya, ini sahabat inovasi sangat manfaat sekali ya. Kalau saya dari segi kami di pemerintahan ini kadang-kadang memang untuk mencari digital talent yang yang bisa kami manfaatkan bekerja sama ya, itu memang agak sulit ya. Saya juga baru tahu nih ada tim Palembang Digital, tempatnya komunitas anak-anak digital yang bisa startup ya, membuat startup yang bisa digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat gitu. Ada nggak yang terlibat selain dari digital talent atau teman-teman yang membentuk Palembang Digital ini, apa misalnya dari pemerintah, dari Diskominfo misalnya gitu kan? Terus sosialisasinya seperti apa nih? Nah ini kesempatan sebenarnya ya. Kita itu sebenarnya independen, artinya kita swadaya ya Mbak, kita bangun komunitas ini benar-benar sendiri dengan orang-orang yang saya bilang tanda kutip mereka nggak makan dari community. Artinya di dalam itu banyak pengusaha juga, pengusaha-pengusaha IT yang udah di luar tapi mereka bangun kota Palembang gitu ya. Saya bisa sebut lah, ada Sofyan Hadiwijaya, beliau merupakan direktur dari Warung Pintar, under 13 Forbes Asia kemarin, digadang-gadang jadi menteri, dia juga gabung di sini orang Palembang bantu kita. Nah
Terakhir kita buat festival kemarin namanya Sriwijaya Digital Festival 2020 online surf yang nonton itu sampai detik ini hari ini kalau saya set saja adalah 4.500 orang yang nonton acara kita ya. Jadi ada panel-panel yang kita buat gitu. Nah, kemarin waktu kita buat festival ini ternyata menggerakkan beberapa stakeholder dan juga mitra-mitra, termasuk salah satunya Kominfo. Kita kenal baik dengan Bapak Kepala Dinas, kenal baik dengan Bapak Kepala Bidang, sampai kita juga diundang ke inkubator kemarin. Inkubator untuk teknologi informasi, kita Palembang Digital jadi timnya untuk coaching juga. Mereka juga mensupport gitu, mensupport dalam artian terus maju gitu. Terus kita juga didukung oleh Dewan TIK. Kemarin kita ketemu Bapak Dewan TIK, Pak Isman ya, Pak Isman kita ngobrol, Pak Isman juga kaget juga bahwa di Palembang ada komunitas seperti ini. Nah, mereka juga mensupport. Jadi dan beberapa teman-teman stakeholder lainnya sih. Jadi banyak banget yang support kita termasuk media, IDN Times, teman-teman yang selalu mengekspos kita lah. Saya ucapkan terima kasih juga. Sampai hari ini kalau teman-teman lihat di Google cari Palembang Digital, beritanya teman-teman wartawan jurnalistik itu luar biasa mengangkat kita, yang menyatakan bahwa anak-anak muda ini punya mimpi yang besar gitu ya, dan diekspos di media gitu. Nah, setelah adanya tim digital ini nih, yang tadinya 18 dari 34 meningkat nggak jadi 5 besar? Nah, itu visi utama kita bersama 22 pengurus sebenarnya adalah minimal kita balik ke kejayaan Sriwijaya, kita bilang gitu ya. Sriwijaya ini sebenarnya kan kejayaan ya, kerajaan yang punya kejayaan gitu. Harapannya dari data-data yang kita punya, ada juga yang baru fresh graduate, mereka bisa kerja di tempat-tempat yang bagus. Harapannya bisa meningkat sih. Saya kemarin tuh agak sedihnya gini Mbak, kita 18 itu kalah sama Maluku. Maluku Utara. Maluku Utara itu di 17, peringkat 17. Artinya timur kan. Artinya maksudnya persaingan itu udah mulai ketat. Jadi kalau kita sebagai kita ngomong anak-anak lokal lah ya, kalau kita cuman tunggu jadi konsumen, nggak bisa ciptain produsen, artinya bisa jadi kita di nomor 34, kita nggak tahu kan. Nah, mudah-mudahan dengan community ini baru kurang lebih berjalan 8 sampai 9 bulan dengan edukasi dan program-program kita, mudah-mudahan tahun depan pas dirilis competitive index, mudah-mudahan Palembang Sumatera Selatan bisa meningkat. Nilainya kayak apa tuh? 18 misalnya peringkat 18, 10 itu tuh nilainya dari mana tuh? Jadi mereka punya, teman-teman bisa download ya di Google tuh, cari aja Competitive Index Digital Talent Sumatera S-Venture ya. Jadi ada kurang lebih 15 sampai 20 indikator. Penilaiannya ya. Jadi indikator yang paling menurut kami sesuai passion itu adalah kemampuan mahasiswa ataupun kemampuan masyarakat dalam pengetahuan tentang bidang digital. Nah, itu kalau di situ penilaian itu yang tanda kutip kita masih kurang. Jadi artinya kan masalahnya ada case problemnya di situ tuh. Itu yang harus kita literasi digitalnya harus lebih gencar tuh. Jadi bukan hanya soal kita ngomongin bikin artikel terus teman-teman baca, bukan itu. Lebih kepada bagaimana kita datang one to one touch gitu sama teman-teman kampus, community, benar-benar ngobrol, sharing apa yang menjadi masalah. Itu sih. Jadi kira-kira harapan ke depannya apa nih? Karena kalau kita lihat nih kayaknya baseline-nya udah settle nih. Gitu kan, dari waktu 9 bulan, 8 sampai 9 bulan dari 200 ke 1000. Jadi itu benar-benar udah meningkatnya lumayan tajam ya gitu, dan signifikan gitu. Nah, kira-kira kalau ada harapan ke depan untuk masyarakat mungkin terinspirasi dari adanya inovasi kita, kira-kira seperti apa nih? Saya punya ada 2 harapan sebenarnya, Mbak. Satu harapannya lebih kepada mitra ya. Jadi kita berharap banget, kebetulan kita di Badan Penelitian, kita berharap pemerintah benar-benar mensupport community ya. Bukan hanya komunitas kita. Kita tuh rindu punya Creative Hub sebenarnya dari dulu. Creative Hub. Creative Hub itu tempat berkumpulnya para anak-anak kreasi dalam satu presnya. Kebetulan sebenarnya di Palembang saya buat itu, tapi untuk komersil, namanya My Office Coworking Space. Saya punya banyak teman-teman. Di Palembang nggak ada coworking space ya? Nah, baru pertama kita. Kemarin bos udah banyak. Kalau ke Bali aja lewat dikit sudah coworking space ya. Gitu kan? Nah, kita kemarin saya buat 2018, saya buat di Simpang Patal, tempatnya tempat anak-anak kumpul. Dan sampai 2 tahun ini banyak sekali data member kita yang mereka belajar di situ. Tapi memang saya buatnya komersil, artinya karena butuh real business monetize lah untuk mereka bayar. Nah, kerinduannya adalah
kita punya creative hub seperti kota-kota lain seperti Bandung, Semarang yang memang bisa dipakai oleh anak-anak kreatif tanpa mereka bayar gitu ya. Artinya mereka bisa pakai waktu mereka butuh untuk kolaborasi, mereka tinggal masuk ke ruangan itu. Nah, harapannya adalah pemerintah mensupport itu. Mimpinya kita tuh itu. Dari dulu kalau kita ngobrol sama dinas, mereka tuh pengen gitu ya. Cuman mungkin kita tunggu realisasinya, kita nggak tahu apakah ke depan nanti setelah 2021 mungkin dirancang atau seperti apa. Itu harapannya. Terus kedua, kalau untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat kita itu sudah mulai melek digital ya. Udah apalagi pandemi ya. Semua orang udah terbiasa lah. Biasanya dulu kita ke pasar. Dulu kita ke pasar kan pagi-pagi belanja, sekarang karena pandemi nggak bisa, sudah pakai online transaction dan lain sebagainya. Artinya masyarakat sudah mulai melek. Nah, pesan kita adalah jangan malu untuk bergabung di dalam komunitas. Walaupun Bapak, Ibu atau teman-teman semua ini base-nya bukan latar belakang digital ya. Jadi misalnya radio misalnya gitu kan nggak ada sangkut pautnya dengan kita MC misalnya mbaknya gitu ya. Tapi pengen lebih tahu pengetahuan, pengen tahu lah dikit-dikit gitu ya. Gimana sih teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu silakan bergabung saja di community ini. Nggak ada biaya sama sekali, semuanya free. Yang penting mau punya visi sama. Yang tadi dua, sharing sama juga mau berbagi, ada yang exploring gitu. Jadi ini kita patut dicontoh ya Pak Jonathan Saputra ini, karena sebenarnya inovasinya sepertinya simple. Iya, betul. Gitu ya, hanya udahlah kumpulin anak-anak digital talent aja gitu kan, untuk jadi satu komunitas. Yang tadinya memang komunitas itu hanya untuk mengumpulkan, membuat data, sehingga orang-orang yang membutuhkan talent-talent digital itu mudah untuk mencari gitu. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata ini berkembang gitu ya. Jadi bikin satu ide baru, satu ide baru gitu. Nah, itulah inovasi ya namanya. Jadi kalau inovasi itu nggak bisa tercipta tanpa adanya kreativitas. Gitu. Tetapi harus diingat juga, karena kreativitas itu nggak bisa jadi inovasi apabila dia nggak punya model bisnis berkelanjutan. Betul sustainable. Kan, ya? Jadi seandainya pada saat itu Pak Jonathan punya ide nih, saya bikin Palembang digital aja, tetapi setelah itu udahlah, yang penting kan udah terkumpul nih, tapi nggak ada modal bisnisnya, ya nggak bisa juga. Tapi kalau ini saya lihat ke depannya mungkin banyak bisa jadi coworking space yang bisa jadi hub ya. Karena yang saya tahu coworking space itu berguna ya. Yes, kalau kita ngomong bicara coworking space di kota-kota besar ya, bahkan di Silicon Valley, di USA, semuanya udah based on anak-anak inovasi itu keluarnya pasti dari coworking space lah. Kreativitasnya. Tambah satu lagi, inovasi itu perlu people ya Mbak. Saya bisa ngomong ini bukan inovasi pribadi saya, karena saya punya teman-teman yang luar biasa ya. Tim ada 22, mungkin ada Arif juga, ada Faisal, siapapun itulah yang terlibat. Mereka luar biasa Mbak. Mereka nggak di Palembang, maksudnya bukan kerja di Palembang, tapi orang Palembang. Tapi dari luar, mereka di Singapura, mereka di Dubai gitu ya. Setiap hari mereka selalu memikirkan kira-kira kita mau buat apa lagi. Jadi people itu ya, kita ngomong kolaborasi ya, teamwork itu penting sih di dalam sebuah inovasi. Oh iya. Jadi proses pembentukan dari ide sampai terbentuk tim digital berapa lama tuh? Wah. Ada hambatan nggak tuh sebelum jadi udah deh jadi tim digital gitu? Kita tuh dulu, saya sama Sofian tuh berdua karena punya visi yang sama, berjalan itu kurang lebih 1,5 tahun membentuk ini Mbak ya. Jadi dulu kita bikin komunitas-komunitas lain sebelum Palembang Digital dan gagal. Kecil, ya yang kecil-kecil dulu kita bikin Adam Sumsel namanya, Asosiasi Developer dan Multimedia. Gagal dan gak berhasil. Sampai akhirnya ini kayak the final result, bersama Sofian kita bilang kalau ini komunitas terakhir Palembang Digital ini gak berhasil juga, kayaknya kita perlu pikirkan yang lain. Kita cari inovasi lain aja gitu ya. Ternyata terbentuk. Tantangannya adalah sebenarnya mengedukasi sih. Karena kebanyakan orang tanda kutip ya mengatakan bahwa apa sih pentingnya community? Apa sih pentingnya komunitas? Gabung ke komunitas kayaknya cuma tempat nongkrong, tempat nongki. Networking itu utama ya. Iya, padahal kalau kita masuk ke komunitas itu banyak banget yang nggak bisa kita nilai. Yang nggak kita kenal jadi kenal gitu. Iya, betul. Jadi inovasi ini memang nggak bisa dijadikan merupakan kegiatan tuh yang nggak bisa satu kali take gitu, jadi langsung kan. Jadi ini salah satu bukti nih bahwa untuk membentuk hanya komunitas saja, kita bilangnya hanya komunitas ya, karena sepertinya kumpul-kumpul arisan kayak udah selesai gitu. Tapi hanya untuk mengumpulkan beberapa orang menjadi satu komunitas tim
gitu, itu aja perlu waktu satu Iya, setengah 1,5 tahun. tahun. Karena adanya perkembangan, Iya, betul. jadi prosesnya. Jadi memang inovasi itu harus melalui beberapa proses, melalui beberapa hambatan sehingga bisa kita bentuk itu dan kita bisa contoh, bisa implementasinya ada gitu ya, menjadikan suatu produk. Betul. Baik sahabat inovasi, menarik sekali ya hari ini topik kita. Kalau bisa kita lihat bahwa inovasi ini nggak memandang siapapun bisa menciptakan inovasi. Yang penting kita tetap berkreativitas, tetap semangat. Walaupun ada hambatan-hambatan di depan sebelum kita menciptakan suatu inovasi, kita harus tetap semangat. Yes. Gitu. Jadi kreativitas kita itu harus kita implementasikan hingga menjadi suatu inovasi. Dan juga kita tetap punya jurus ya. Yeah. Kita sebutnya 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah itu menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Yes. Nah, itu Mas Jonathan. Siap. Jurus kita jadi inovator tuh. Wah. Gitu. Terima kasih kedatangannya hari ini. Terima kasih sahabat inovasi yang sudah mengikuti bincang-bincang kita hari ini. Ketemu lagi di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Tetap semangat, stay safe and healthy, jaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.